Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وبعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. والتقوى هو خير الزاد إلى الله عز وجل، حيث قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسlimin, sidang salat khusuf rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa menjalankan salah satu sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana salat sunnah gerhana ini disyariatkan, yang mana ketika itu mengandung satu sejarah yang cukup panjang. Sejarah ini diambil dari kesesatan umat manusia yang begitu panjang. Zaman dahulu ada suatu kaum yang namanya adalah kaum Sabi'in. Mereka memiliki satu kebiasaan menyembah benda-benda langit, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu benda-benda langit yang lainnya. Kemudian kebiasaan buruk ini terus berjalan sampai pada masa jahiliyah. Kemudian datanglah Nabi kita Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam yang mulia, mengajarkan Islam kepada orang-orang di sekitar beliau waktu itu, sehingga kemudian agama Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Di situ ada sesuatu yang unik. Kebiasaan ini tetap terus dipercaya oleh sebagian orang. Salah satunya juga orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad waktu itu, bukan karena tidak mematuhi apa yang disampaikan atau diperintahkan Rasulullah, bukan, akan tetapi terbawa kebiasaan jahiliyah. Maka pada waktu itu, pada satu kesempatan ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim ibn Muhammad SAW meninggal dunia, orang-orang waktu itu membicarakan hal tersebut karena Ibrahim ini meninggal ketika terjadinya kusufus syams, pakai kaf. Jadi gerhana ini bisa kita sebut kusuf maupun khusuf pakai kaf. Ketika itu terjadi kusufus syams atau gerhana matahari, sehingga orang-orang di sekitar Nabi Muhammad, termasuk juga para sahabat waktu itu mengatakan, apa jangan-jangan ada korelasi antara meninggalnya putra Nabi Muhammad Ibrahim ini dengan terjadinya gerhana matahari? Maka dengan tegas Nabi Muhammad waktu itu menyampaikan tidak ada hubungan sama sekali antara gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bukan sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang sebelum kita, para orang jahiliyah, yang mengatakan bahwa ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan, maka itu berkaitan erat dengan kematian seseorang maupun kelahiran seseorang. Yang mana Rasulullah tegaskan tidak ada hubungan sama sekali, bahwa gerhana yang terjadi baik matahari maupun bulan itu murni
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita. Sehingga bukan justru kemudian kita menganggap orang meninggal karena adanya gerhana atau orang lahir karena adanya gerhana, bukan. Justru harus semakin meningkatkan amalan kita, meningkatkan keimanan kita karena melihat kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Benda langit sebesar matahari ataupun sebesar bulan bisa tertutup, yang mana di situ ada proses di dalam sains dikatakan adanya matahari, bulan dan bumi pada satu garis yang sama. Makanya sebenarnya kalau kita bahas hari ini dengan ilmu sains, itu suatu kejadian fenomena alam yang biasa. Akan tetapi karena terbatasnya peralatan waktu itu, maka cukup mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa matahari dan bulan ketika mereka tertutup, atau kita sebut dengan fenomena gerhana matahari atau gerhana bulan, itu murni karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan tersebut Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa in ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya." Kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, sesungguhnya matahari dan bulan, benda langit yang sering kita lihat dari bumi, dan juga mungkin kita lihat yang paling besar, matahari dan bulan, keduanya adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu karena keterbatasan ilmu pengetahuan, orang-orang menganggap bahwa matahari dan bulan itu dua benda yang paling besar. Padahal kalau hari ini coba kita telisik lagi sesuai dengan ilmu sains, di sana ada bintang yang bahkan jauh lebih besar daripada matahari. Bintang yang mungkin ribuan kali lipat besarnya melebihi matahari. Maka ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah menunjukkan kepada kita kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang tidak terbatas kekuasaannya. Allah bisa menciptakan apapun, bahkan yang tidak terbayang di dalam akal kita. Sampai hari ini para ilmuwan terus mencari sebenarnya seberapa luas alam semesta ini, dan sampai kapanpun tidak akan mungkin bisa. Mereka mengirimkan berbagai macam teknologi untuk meneliti bagaimana luasnya alam semesta dan apa isinya, tetapi tidak akan bisa karena ini semuanya merupakan kekuasaan Allah yang tidak akan mungkin terjangkau dengan otak kita yang terbatas. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, dan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika itu Rasulullah sampaikan, la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Jadi ketika matahari ataupun bulan tertutup dengan benda yang lain, entah itu bumi atau entah itu bulan atau entah itu matahari, dalam proses gerhana tersebut, semua itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang ataupun meninggalnya seseorang. Jadi di sini Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa matahari dan bulan ketika terjadi gerhana tidaklah ada sangkut pautnya dengan kematian seseorang maupun dengan kehidupan atau kelahiran seseorang. Mungkin di masyarakat kita juga banyak tersebar tahayul dan khurafat seperti ini. Kalau di tempat kami di daerah Jawa, dahulu kalau terjadi gerhana semuanya menghidupkan kentongan. Katanya matahari sedang dimakan oleh buto, dimakan oleh, ya mungkin itu salah satu mitos, salah satu tahayul dan khurafat yang dibuat oleh orang-orang sebelum kita. Semuanya itu bohong, cerita yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan sekarang terbukti secara ilmiah pun bahwa ketika terjadi gerhana itu murni adalah fenomena alam yang mana itu di bawah kendali dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan semua tahayul dan khurafat ini, kata Rasulullah, fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian mendapati gerhana matahari atau gerhana bulan tersebut, fad'ullah. Pertama yang kita lakukan, kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berbanyak amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi Muhammad, wasallu, dan dirikanlah salat, yang mana kita sebut sebagai salat khusuf ataupun salat khusuf hatta yanjaliya. Kenapa tadi salatnya cukup lama? Termasuk bacaannya, kemudian rukuknya ataupun sujudnya, semuanya kenapa lama? Karena memang kata Rasulullah, kita diperintahkan salat hatta yanjaliya, sampai proses gerhana itu selesai. Makanya sebenarnya kalau tidak nabrak waktu Isya harusnya lebih panjang lagi. Waktu itu pernah mungkin gerhana di waktu siang hari jam 9 atau jam 10. Itu mungkin bisa kita laksanakan sampai 1 atau 2 jam. Kenapa? Karena memang sunnahnya
Dimulai dari awal gerhana sampai selesainya gerhana. Jadi nggak perlu kemudian kita ramai-ramai melihat gerhana, kemudian mengagung-agungkan sampai di sana terjadi tahayul maupun khurafat, bahkan mencemari keimanan kita, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa hikmah terjadinya gerhana ini? Salah satu fenomena alam yang luar biasa. Cahaya matahari yang begitu terang bisa tertutup sampai seperti malam. Termasuk di malam hari cahaya matahari, cahaya bulan yang biasanya kita bisa lihat juga tertutup. Nah, kenapa? Apa hikmah dari gerhana ini? Kenapa Allah membuat gerhana menunjukkan kepada kita? Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana semuanya tetap berkutat pada yang disampaikan Rasulullah tadi, bahwa peristiwa gerhana ini adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang kami rangkum. Yang pertama, ketika terjadinya gerhana baik matahari maupun gerhana bulan, ini merupakan sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah bagaimana kita manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan kita. Bukan hanya sekedar Tuhan yang kemudian secara simbolis kita beribadah menyembah kepadanya, tidak. Tapi kita harus akui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Huwal Khaliq. Allah ini adalah sang pencipta. Pencipta satu hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan. Yang paling dahsyat mungkin kita lihat penciptaan manusia seperti kita. Bagaimana di dalam tubuh kita terdapat jutaan sel. Belum kalau kita agak sedikit keluar, bagaimana langit ini bisa Allah ciptakan tanpa tiang dan tidak ambruk. Coba kalau kita bangun sebuah bangunan tanpa tiang, pasti akan ambruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bangun langit ini tanpa penyangga satupun, tanpa tiang satupun. Maka ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta. Dan Allah pun menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bumi. Dan atas kuasa Allah, Allah bisa menutup matahari maupun bisa menutup bulan. Sehingga kita kenal dengan peristiwa gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan. Sehingga ketika kita menemui peristiwa seperti ini, harusnya tauhid rububiyah kita, keyakinan bahwa Allah adalah sang pencipta, haruslah bertambah. Bukan justru tercemari dengan kesyirikan yang tadi saya sampaikan di awal, tapi justru harus meningkatkan rasa keimanan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Kedua, Allah adalah Al-Mudabbir. Allah itu sang pengatur. Coba kita lihat benda-benda langit berjalan sesuai orbitnya, tidak saling bertabrakan. Apakah mereka berjalan dengan sendirinya? Tentu tidak. Pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yaitu Allah. Wallahu huwal mudabbir. Dan Allah lah yang mana kita sembah, dan Allah lah adalah zat yang mengatur semua itu. Maka ketika hari ini bisa terjadi gerhana bulan, semuanya atas kehendak Allah. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi. Salah satunya juga yang terakhir adalah Allahu Al-Qadir, Qadirun ala kulli syai', bahwa Allah zat yang maha mampu melakukan segala sesuatu. Bayangkan, matahari sebesar itu bisa tertutup sehingga terjadi proses gerhana matahari. Bulan sebesar itu bisa tertutup sehingga terjadi proses gerhana bulan. Tidak ada yang mampu melakukan ini. Bahkan manusia dengan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa melakukan hal ini. Yang kecil saja hari ini banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan koloni di Mars. Tidak akan bisa, kecuali semuanya atas izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua, ketika terjadi gerhana bulan seperti ini, tentunya juga menguatkan kembali tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah, kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, pencipta, sang pengatur, dan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah kita semakin yakin bahwa semua ibadah yang kita jalankan itu harus benar-benar kita niatkan hanya kepada Allah SWT, bukan kepada suatu apapun. Semua selain Allah lemah. Maka kita sering mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya datangnya dari Allah. Sehingga kalau kekuatan datangnya dari Allah, maka Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita sembah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah orang-orang yang menyembah selain Allah itu tahu bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan suatu apapun, bahkan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyembah batu dipahat oleh manusia. Kenapa justru yang dipahat oleh manusia sendiri kemudian dia sembah?
Bahkan dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah membuat berhala itu biasanya dari adonan roti. Nanti mereka sembah, kalau lapar mereka makan. Bayangkan, kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri, bahkan mereka diciptakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan apapun, maka jelas Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Selain Allah semuanya batal, tidak mungkin bisa kita sembah karena mereka semuanya lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jelas ibadah di sini tidak hanya ibadah ritual yang sering kita lakukan, baik sholat, puasa, zakat maupun yang lain, bukan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa makna ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu tidak hanya terbatas pada ritual yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat maupun ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya. Tetapi yang namanya ibadah adalah semua aktivitas yang kita lakukan. Baik itu aktivitas ibadah mahdhah seperti ini maupun aktivitas kita di luar. Kita bekerja, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita punya kekuatan agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kaitkan semua aktivitas kita adalah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti tauhid uluhiyah kita sudah kuat. Jika kita masih melakukan aktivitas nomor satu niatnya bukan karena Allah, berarti ini yang perlu kita koreksi. Maka gerhana bulan seperti ini mengingatkan lagi kepada kita. Kita harus menunjukkan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Maka dalam satu ayat Allah katakan, sebentar lagi Syah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh semua yang kita lakukan di sini Allah katakan inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, semua ibadah, wa mahyaya, dan semua kehidupanku, wa mamati, dan semua kematianku lillahi rabbil alamin. Harus benar-benar kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktu sudah masuk salat Isya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kalau ada kesempatan kita bisa kaji lagi lebih dalam. Sebenarnya ada banyak sekali yang kami siapkan hikmah-hikmah. Insyaallah semoga di lain waktu bisa kita teruskan. Sekian dari kami, semoga gerhana matahari ini, gerhana bulan ini bisa menjadi pengingat bagi kita, dan alhamdulillah sholat khusuf yang kita lakukan ini, sholat sunnah yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.